Penyanyi Rosa menyambangi Bareskrim Mabes Polri pada hari ini, Jumat 17 April 2026, untuk melaporkan sejumlah akun media sosial penyebar fitnah. Bukan sekadar sakit hati karena digosipkan, pelantun terlalu cinta ini mengambil langkah hukum lantaran hoaks tersebut sengaja dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi lewat tautan afiliasi. Tiba di lokasi dengan didampingi tim kuasa hukumnya, Natalia Rusli dan Ihsan Tualeka, diva pop tanah air itu membeberkan temuan mengejutkan. Isu miring yang menyeret namanya ternyata digerakkan secara masif dan terstruktur demi meraup pundi-pundi rupiah dari warganet yang terpancing clickbait. Manajemen saya bilang bahwa kok ini malahan ada banyak buzzer, ada banyak clippers yang kemudian diberikan link-link untuk afiliasi. Jadi semacam clickbait, menjelek-jelekan Rosa, tapi ngelitnya adalah untuk jualannya mereka pribadi. Kan itu tidak sehat, kata Rosa sebelum membuat laporan. Melihat pergerakan penyebaran hoaks yang begitu cepat dan seragam, ibu satu anak ini meyakini ada campur tangan pihak tertentu yang sengaja mendanai operasi tersebut untuk menjatuhkan reputasinya yang telah dibangun selama hampir 30 tahun. Kita berpikir bahwa ini bukan individual, ini terorganisir. Karena kan kalau memakai buzzer, artinya ada orang yang mendanai dan lain sebagainya, ujarnya. Langkah tegas ke ranah hukum ini diambil Rosa bukan semata-mata untuk urusan personal. Penyanyi asal Sumedang tersebut mengaku khawatir jika kebiasaan memfitnah demi konten di media sosial berujung pada normalisasi cyberbullying. Menggunakan analogi pedagang kecil, Rosa menyinggung soal adanya dugaan campur tangan saingan seprofesi dalam kasus ini. Kalau misalnya ada UMKM atau warung yang tiba-tiba saingannya iseng nulis, saya makan di situ nggak enak, padahal itu tidak benar, itu akan menjatuhkan reputasi warung makan itu. Berapa banyak orang yang kerja di situ akhirnya jadi drop atau tutup. Jangan sampai hal seperti ini menjadi normal, bahwa menjelekkan orang itu ya nggak apa-apa. Kalau kamu mau menjelekkan namamu sendiri ya silahkan. Apa yang bisa kita lakukan bukan hanya untuk pribadi saja, tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat banyak orang juga. Meski mantap menempuh jalur hukum untuk akun-akun yang masih membandal, pihak manajemen tetap mengapresiasi puluhan pemilik akun lainnya yang telah merespons somasi dengan menghapus konten dan meminta maaf secara terbuka. Kuasa hukum Rosa, Ihsan Tualeka, menegaskan bahwa niat pembuatan laporan ini adalah upaya edukasi digital. Ini demi kepentingan masa depan bangsa. Kita berharap dengan apa yang dilakukan ini, kita semua makin cerdas dalam bermedia sosial. Sebagai penutup, Rosa mengingatkan publik tentang batasan yang jelas antara mengkritik dan merundung di ruang digital. Kita bukannya anti kritik, tapi harus dibedakan mana kritik atau mana bulian. Kritik tentunya harus diterima dengan baik, tapi kalau bulian, mari kita bilang tidak untuk bulian. Siapapun tidak berhak untuk dibuli.